spesies, kembali lagi bersama kita di Ruang Atas, ruang asupan topik aktual Spensa. Wah, ini alhamdulillah harinya udah berakhir. Dan gimana nih hari ini? Kalau saya sih Kak, merasa hari ini tuh lelah banget karena mapel-mapelnya yang memberatkan saya tuh mungkin olahraga mungkin Kak. Dimana olahraga itu volley, apalagi panas-panas terik kan. Iya benar, hari ini buat benar lelah panas banget. sih. Kalau Kakak hari ini mapel yang memberatkan atau menyulitkan itu apa sih Kak? Sebenarnya nggak terlalu berat, tapi karena tadi ada ulangan PS jadi agak-agak gimana gitu, karena sebenarnya belum terlalu paham gitu. Oh ya Kak, hari ini kan kita bertepatan dengan tanggal 1 Oktober ya Kak? Iya betul. Hari ini kita memperingati apa sih Kak? Hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Untuk bintang tamunya itu siapa sih Kak yang berhubungan dengan Hari Kesaktian Pancasila itu? Siapa ya kira-kira? Daripada lama-lama nih, daripada basa-basi terus, kita panggil bintang tamu kita, Bu Amalia. Nah, kali ini kita sudah mendatangkan bintang tamu kita nih. Jadi di sini ada Bu Amalia sebagai guru PPKN di sekolah kita. Nah, Bu, hari ini kan Hari Kesaktian Pancasila ya. Nah, kenapa sih Bu tanggal 1 Oktober itu selalu diperingati Hari Kesaktian Pancasila? Karena pada saat itu Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang wah gitu ya, karena bisa mempertahankan kondisi Indonesia dari berbagai cobaannya yang muncul. Karena walaupun kita udah merdeka, negara kita juga pasti terancam dari banyak hal. Nah, salah satunya adalah ideologi selain Pancasila. Nah, kalau misalnya kita ideologinya di luar, kita kan ideologinya Pancasila ya. Nah, itu udah sesuai sama kondisinya bangsa Indonesia. Terus dalam pelaksanaan ideologi ini pasti ada hal-hal yang membuat ideologi itu melemah. Nah, salah satunya adalah ideologi kalau kalian pernah dengar namanya komunisme atau Marxisme atau Leninisme. Komunisme aja kali ya, itu yang lebih familiar di kita. Di hari sebelum 1 Oktober, tanggal 30 September itu terjadi pemberontakan PKI, pemberontakan dari salah satu partai politik di Indonesia namanya Partai Komunis Indonesia, disebutnya PKI, yang sering kita baca di kegiatan pembelajaran ya kan, sering dibahas. Nah, itu tuh PKI ingin dasar negaranya bukan Pancasila, tetapi menjadi dasar komunisme. Nah, sedangkan Pancasila dengan komunisme itu hal yang tidak sejalan. Kalau Pancasila itu menjadi dasar negara setelah diperjuangkan dan sesuai dengan kondisinya masyarakat Indonesia ya pada saat itu, sedangkan komunisme itu enggak sesuai sama kondisinya bangsa Indonesia. Jadi makanya dia enggak bisa menjadi dasar negara, yang kepilihnya malah si Pancasila tadi. Nah, di tahun 1965 itu terjadi pemberontakan PKI yang tadi. Nah, pemberontakan PKI ini dia dilakukan dengan menculik 7 jenderal. Nah, betul. Kenapa sih kok menculiknya 7 jenderal tadi? Karena dianggap para jenderal ini kalau udah menculik para jenderal, maka dianggap negara dalam kondisi yang tidak aman, tidak stabil. Nah, kondisi yang tidak stabil itu akan disusupi oleh ideologi lain. Nah, karena negara nggak stabil, maka dasar negaranya kan juga dianggap nggak kokoh gitu loh, mudah untuk dirobohkan atau diganti. Nah, dengan kondisi yang nggak stabil, si PKI ini masuk untuk mengganti si dasar negara Pancasila menjadi komunisme. Nah, makanya dia menculik 7 jenderal itu, karena pada saat itu dianggap ya mereka punya pengaruh dalam mempertahankan negara. Tapi kalau kita tarik di masa sekarang, mempertahankan negara itu nggak berdasarkan dari para petinggi di Indonesia, masyarakat biasa pun atau warga negara yang sipil itu
itu juga ikut berperan dalam mempertahankan negara. Nah, ketika mereka diculik, terus akhirnya kan disiksa dan dibunuh, terus dibuang di lubang buaya. Itu di mana lubang buaya? Di Jakarta ya, Bosnya. Oke. Nah, di situ itu bukan lubang, tempatnya buaya hidup ya. Itu bekas sumur yang udah nggak dipakai, terus masih ada sisa-sisanya gitu, masih berbentuk sumur ya, dibuang di situ terus ditutup. Setelah peristiwa itu ditemukan ya si lubang buaya itu. Nah, setelah kejadian itu pun, walaupun 7 jenderal tadi diculik, apakah berhasil menggantikan Pancasila dengan komunisme? Enggak, tetap. Nah, karena kita menggunakan Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara, yang walaupun ada banyak pemberontakan, ada banyak hal terjadi, itu tetap utuh gitu loh, tetap Indonesia nggak hancur, terus kita tetap bisa membela yang benar dan mengadili yang bersalah gitu. Jadi untuk memperingati kejadian itu, Pancasila yang tetap bisa berdiri kokoh, ini tiap 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktiannya Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu nih Bu, kan setiap tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Kenapa sih namanya hari kesaktian Pancasila? Kenapa nggak Indonesia Sakti atau yang lain-lain mungkin gitu Bu? Oke. Kenapa nggak Indonesia Sakti atau yang lainnya? Kesaktiannya Pancasila gitu. Karena walaupun namanya sederhana ya, Pancasila gitu, tapi maknanya sangat dalam. Kita kalau belajar di materi itu, panca artinya 5, sila artinya aturan atau dasar. Nah, dengan punya 5 dasar aja kita bisa mempertahankan kondisi negara. 5 dasar ini nggak cuma 5 dasar yang biasa aja gitu, tapi 5 dasar yang emang menjadi pilarnya Indonesia. Karena kalau pilarnya kokoh, maka apa yang terjadi di atasnya ataupun segala sesuatu yang nanti terjadi ya dia tetap ada gitu, tetap kokoh. Kayak ada bencana gitu ya tetap dia ada. Jadi nilai-nilai ini 5 pilar ya, pilarnya kan 5 ya, karena Pancasila kan 5 atau 5 dasar. Nah, itu tuh sesuai banget sama kondisi negara. Kalau nggak sesuai berarti kan mudah banget buat roboh. Kalau sesuai ya kalau sesuai itu nggak mudah roboh, tapi kalau nggak sesuai itu mudah roboh, gitu kan. Jadi kayak kita membangun negara berdasarkan yang dibutuhkan sama negara. Jadi Pancasila itu emang sesuai banget sama kondisi Indonesia. Jadi apapun kondisinya dia bisa menghadapi tantangan dan bertahan dari situ. Nah, makanya si Pancasila ini dikatakan sakti karena hal-hal yang terjadi itu apa ya, karena Pancasila berhubungan Pancasila. Karena ketika kita istilahnya apa ya, kalau ada masalah kita menyelesaikannya, nah Pancasila ini sebagai dasar kita mencari solusinya gitu. Jadi solusinya selesai tapi nggak ada efek negatifnya ke kita kayak gitu. Jadi dia disebutnya sakti. Kalau Indonesia Sakti kan Indonesia itu nama negara ya, dan yang diusik itu bukan cuma perkara nama negara tapi dalamnya negara. Nah, dalamnya negara ini juga penting. Dalamnya negara ada si Pancasila tadi. Gitu. Nah, Bu, Pancasila ini kan dikenal sebagai dasar negara. Ya. Nah, kenapa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sih, Bu? Tadi sudah sempat saya singgung ya, kalau misalnya kalian ingat di kelas 7 ketika membahas dasar negara di sidang BPUPK yang pertama itu, ada 3 tokoh yang kita pelajari, mereka menyampaikan rumusannya sebagai dasar negara. Jadi awal mulanya dasar negara itu nggak langsung muncul Pancasila, tapi ada beberapa hal yang menjadi dasar, terus dirundingkan lagi mana yang lebih cocok, sampai akhirnya di tanggal 1 Juni ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno tuh bilang rumusan dasar negaranya dinamakan Pancasila. Sedangkan sidangnya itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Di tanggal 29, di tanggal 30 Mei sama 1 Juni itu ada 3 tokoh tadi, ada
Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, ini tuh mereka ngasih rumusan, masih rumusan ya, rumusan itu draftnya masih belum fix. Kenapa sih kok perlu nih ini buat jadi dasar negara? Mereka ngasih tahu, mereka ngasih alasan juga, sampai akhirnya di sidang pertama itu nggak ketemu dasar negaranya apa. Tapi mereka sepakat bahwa nanti namanya jadi Pancasila karena cocok gitu ya. Oke, kita butuh Pancasila tapi isinya Pancasila, bentar kita mikir lagi gitu. Sampai akhirnya nanti di setelah sidang pertama itu ada namanya masa reses. Di masa reses itu para anggota BPUPKI berhasil bikin kepanitiaan baru atau panitia lebih kecil, namanya Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Bukan, sebelum itu ada yang namanya Panitia 9. Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini dia menyusun Piagam Jakarta. Berhasil disusunnya di tanggal 22 Juni 1945. Nah, di Piagam Jakarta ini mereka bikin kayak ya rumusannya negara, konstitusinya negara, yang di dalamnya itu ada si dasar negaranya. Oke, ini yang cocok. Nah, tapi itu masih perlu dibicarakan lagi di sidang BPUPK yang kedua sama di sidang PDKI tadi. Jadi awal mulanya itu dari si ya panitia sendiri di Piagam Jakarta. Nah, jadi Pancasila itu kan sebagai ideologi negara kita ya Bu, dan itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Nah, itu sesempurna apa sih Pancasila sampai jadi ideologi negara kita dan bertahan berpuluh-puluh tahun itu? Oke. Sebenarnya ideologi suatu negara itu tidak ada yang sempurna, selalu ada plus minusnya, kekurangan dan kelebihannya. Namun yang perlu dipahami bahwa setiap negara ketika menentukan dasar negara itu harus disesuaikan dengan kondisinya negara. Termasuk Indonesia. Ketika mau mendirikan suatu negara, para pendiri negara ini mikir banyak, kita mau pakai dasar negara apa ya? Gitu. Karena ada banyak pilihan, termasuk yang tadi komunisme, Marxisme, Leninisme, sosialisme, dan lain-lain. Tapi ternyata itu semua nggak sesuai sama kondisi Indonesia. Ada yang sesuai, ada yang enggak. Akhirnya kita pakai ideologi dengan nama kita sendiri, namanya Pancasila tadi. Nah, Pancasila itu diambil dari kondisinya Indonesia yang benar-benar real. Jadi enggak kita adopsi dari negara lain. Kalau di buku tuh disebutnya kristalisasi nilai-nilai kehidupan Indonesia. Pernah dengar kan? Pernah baca? Nah, karena apa? Mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu semuanya ada di Indonesia. Kondisi itu real banget ada. Bahkan sebelum masa penjajahan, di masa kerajaan-kerajaan, semua nilai itu udah ada. Cuman kita nggak menemukan, nggak mengenalnya sebagai nilai ketuhanan. Kita nggak mengenalnya sebagai nilai persatuan atau nilai keadilan. Tapi kita melakukan nilai-nilai itu di kehidupan sehari-hari kita. Dan secara otomatis yaitu akan terus-menerus terjadi dan kita lakukan. Karena ngapain nggak dilakukan, toh masih relate sama kehidupan kita gitu loh. Toh kita juga beragama, toh kita juga saling menghormati, terus memanusiakan manusia, terus kita juga berkumpul dengan damai gitu ya. Terus kita kalau mau ngambil keputusan juga nggak langsung ini milik saya nih, pendapat saya yang paling benar, enggak kan, pasti kita nanya menurutmu gimana gitu. Sama kita berusaha untuk bersikap adil. Nah, hal-hal kayak gitu tuh secara otomatis udah dilakukan sama masyarakat Indonesia. Nah, ketika itu diambil sama pendiri negara, nilai-nilai itu dikelompokkan, mana nih yang paling sesuai, mana nih yang cocok. Nah, terpilihlah 5 tadi. Nah, 5 ini awalnya kan nggak 5, ada buahnya, tapi dieliminasi gitu. Oh, ini kayaknya 5 udah mencakup semuanya. Terus ketika udah fix gitu ya, itu ya udah ini 5 aja, toh yang nilai-nilai lainnya bisa masuk ke
sila pertama atau sila kedua atau yang lain-lain. Jadi Pancasila itu emang dibuat berdasarkan kondisi realnya Indonesia. Terus kenapa kok dia sampai bertahan berpuluh-puluh tahun? Karena apapun yang terjadi di Indonesia, masyarakatnya punya dasar negara yang sesuai sama mereka. Terus Pancasila itu sifatnya fleksibel. Kalau misalnya kita lihat nilai-nilainya itu fleksibel dan juga universal. Jadi nggak mengarah pada satu hal aja. Kalau universal tuh artinya di Indonesia ada, tapi di luar negeri juga ada. Jadi nggak eksklusif banget Indonesia punya gitu, enggak. Jadi masih relevan untuk negara-negara lain. Betul. Tapi apakah relevannya yang benar-benar sama? Enggak kan. Permukaannya aja yang sama. Terus fleksibel juga karena nilai-nilai itu enggak melulu hal yang itu aja, yang super spesifik enggak, tapi umum. Jadi ketika kita menemui beberapa permasalahan, oh ternyata ini cocok ya, oh ini bisa dipakai. Jadi masih apa ya, sesuai dengan beberapa halnya. Jadi bentuknya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya kita. Tapi kalau dipelajari lagi, Pancasila itu nggak bisa diubah. Apanya yang nggak bisa diubah? Kalau Pancasila 5, ya wis 5, gak bisa ditambahi, gak bisa dikurangi. Kalau Pancasila sila pertama sebutannya ketuhanan yang Maha Esa, ya wis bentuknya seperti itu. Jangan diapa-apakan lagi. Karena sekali mengubah dasar negara, maka hal-hal yang terjadi di dalam negara itu bisa berubah juga. Apa yang terjadi di negara kita kan macamnya banyak ya, pelanggarannya ABCDE, terus inovasinya juga banyak banget. Selama dasar negaranya itu tetap di dalamnya mau beraneka ragam kayak apa ya nggak masalah, karena bentuknya masih sama luasnya. Jadi kayak pagernya gitu. Jadi makanya dia bisa bertahan, Pancasila itu lama banget. Nah, Pancasila ini kan sudah berpuluh-puluh tahun nih Bu. Nah, kira-kira Pancasila itu masih relevan nggak sih Bu untuk zaman sekarang ini, zaman era digital ya Bu? Kalau saya lihat sih masih relevan dan sangat-sangat relevan, karena tadi Pancasila itu sifatnya universal dan fleksibel. Artinya kita nggak cuma terpaku di satu hal. Oh, sila pertama harus ini aja, enggak. Tapi ternyata sila pertama ada banyak hal yang masih sesuai. Terus apa ya, kehidupan kita tuh bisa damai, tentram, aman kalau Pancasila itu benar-benar bisa direalisasikan sebaik mungkin. Semakin kita menerapkannya, maka semakin damai juga hidup kita. Sedangkan kalau kita berusaha untuk ngapain sih digunakan sebagai dasar negara, nggak mau sila kedua, nggak mau sila keempat gitu, itu akan terjadi hal-hal yang bikin hidup kita itu nggak tenang kayak gitu. Jadi menurut saya Pancasila itu masih relevan banget, walaupun di era digital itu banyak hal baru, banyak hal berubah, tapi selama menjadikannya dasar, dia nggak akan nggak bikin kita ketinggalan zaman gitu loh. Jadi dia bisa ngikutin perkembangan zaman walaupun kita masih menggunakan nilai-nilai yang sama kayak gitu. Nah, kita kan ini Bu, hidup di era yang semua serba digital kan, pesan makanan, shopping dan lain-lain. Nah, itu untuk penerapan ideologi Pancasila, adakah kendala atau masalah untuk menerapkan ideologi Pancasila di era yang serba digital ini? Oke, kalau kendalanya pasti ada. Kita nggak bisa memungkiri bahwa hal itu tuh nyata. Kita nggak bisa bilang oh nggak ada permasalahan, itu impossible ya. Semua hal selama kita hidup pasti ada permasalahan, cuma tinggal gimana kita menyelesaikannya. Nah, karena kita tinggal di era digital, terus kita menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, kendalanya apa nih? Kendalanya adalah kita mudah terpengaruh sama hal-hal yang ada di luar Indonesia. Pengaruhnya apa Bu? Pengaruhnya ada yang positif, ada yang negatif. Kalau pengaruh positif ya udah bikin pelaksanaan atau penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari itu semakin baik. Kita punya banyak pengetahuan, oh ternyata sila pertama bisa kayak gini, oh sila kedua bisa seperti ini gitu, di luar dari yang biasanya kita lakukan. Itu kalau pengaruh positifnya. Kalau negatifnya ya kita merasa bahwa ngapain sih Pancasila sebagai dasar negara, toh nggak relate gitu, udah nggak relate, ketinggalan zaman. Karena merasa
di dunia luar atau di luar Indonesia itu jauh lebih modern, jauh lebih baik daripada yang di Indonesia. Karena ya itu tadi perasaan bahwa ini tuh ketinggalan zaman, kita harus ngikutin. Biasanya kan anak muda gitu ya, FOMO, maunya FOMO, ikutin apa yang lagi hits sekarang. Padahal kita ngikutin yang lagi hits itu boleh, cuman jangan keluar dari batasnya gitu. Atau kita punya dasar biar pelaksanaannya masih sesuai dengan apa yang ada di Indonesia, jadi diri kita itu. Oh biar kita tetap jadi orang Indonesia, oh kamu orang Indonesia ya. Ketika kamu jadi orang Indonesia itu akan menjadi ciri khasnya kita. Gitu. Jadi apa ya, bolehlah kita ngikutin perkembangan zaman, kita ikutin arusnya, tapi ingat bahwa hal yang positif itu bisa kita kombinasikan dengan Pancasila, sedangkan yang negatif ya udah nggak usah, cukup tahu aja bahwa itu nggak baik. Nah, di negara lain tuh pasti ada aturan-aturan juga kan Bu. Nah, kira-kira ideologi Pancasila itu bisa nggak sih Bu dijadiin ideologi internasional? Oke, itu pertanyaan yang bagus ya, karena kita pengennya apa yang spesial buat kita, orang lain juga harus punya yang spesial gitu ya kan. Biar kita dianggap memberikan pengaruh yang baik gitu ya. Kalau menurut saya Pancasila menjadi dasar negara lain itu kemungkinannya kecil banget. Pertama karena Pancasila itu lahir atau sumber aslinya dari Indonesia, kondisinya relate dengan Indonesia. Sedangkan kondisi Indonesia itu nggak bisa disamakan dengan kondisi yang ada di luar Indonesia ataupun negara lain. Negara lain pun juga nggak bisa disamakan dengan Indonesia. Jadi kalau mau menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negaranya negara lain itu nggak bisa. Mungkin beberapa nilainya bisa lah diadopsi, tapi kita tarik ke belakang sejarah suatu negara itu punya pola yang berbeda. Ada negara yang tidak pernah dijajah, ada negara yang pernah dijajah, ada yang dijajahnya sebentar, ada yang dijajahnya lama banget. Ada yang negara dulu nggak dijajah, makmur, tiba-tiba dijajah, terus mengalami kemunduran, kemudian untuk merdeka lama sekali. Nah, itu nggak bisa disamaratakan karena perasaannya, istilahnya apa ya? Perasaan untuk memahami negaranya sendiri-sendiri itu beda-beda. Kamu kan enak tuh dulu negaramu nggak dijajah, langsung dikasih kemerdekaan, atau bahkan ya kamu ada dari dulu tuh udah merdeka negaramu, kan mereka nggak punya perasaan yang sama dengan negara yang terjajah, yang pernah dijajah. Jadi dari sejarahnya pun udah beda gitu loh perasaannya. Kadang kamu kalau ke temanmu itu kan apa ya, memahaminya beda gitu. Oh ada temen yang sama nih pengalamannya kayak aku gitu, ada yang nggak sama. Jadi kalau cerita pun mending milih ke teman yang pernah mengalami hal yang sama gitu daripada yang nggak pernah sama sekali ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan dasar negara Indonesia dengan negara lainnya, begitu juga sebaliknya. Kita kan sebagai pelajar Indonesia nih juga ingin menerapkan ideologi Pancasila ini kan. Ibu ada tips nggak buat kita sebagai pelajar itu buat menerapkan ideologi Pancasila ini di lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari? Gimana ya? Pertama sih harus belajar. Belajar itu yang utama. Belajar itu nggak harus di sekolah. Belajar bisa di rumah, belajar bisa di lingkungan tempat tinggal, atau bahkan di komunitas-komunitas yang kita ikuti. Belajar apa? Banyak hal. Terus kalau kita punya niatan mau mengimplementasikan atau menerapkan ideologi Pancasila, ketika mau melakukan sesuatu itu nggak mungkin banget. Kan nggak apa ya, niatnya itu nggak yang nama itu mau melaksanakan ideologi Pancasila, kan nggak gitu ya. Itu tuh kalau misalnya kita kayak gitu itu aneh banget malahan ya kan. Jadi apa ya, pertama itu belajar. Seperti yang tadi saya bilang, ketika kamu belajar kamu akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu dilakukan, mana yang enggak. Nah ketika tahu, oh ternyata selama ini yang saya lakukan itu termasuk penerapan Pancasila. Oh saya salat 5 waktu itu sila pertama. Oh saya
ternyata suka menolong teman yang kesulitan itu udah sila kedua. Ternyata udah termasuk ya. Jadi tanpa Kita niat, sadari. tanpa kita sadari itu Kita- kita udah otomatis melakukan. Jadi yang pertama adalah belajar. Kalau udah belajar pasti apa yang kita pelajari materi-materinya itu masuk ke dalam otak dan kita bakalan otomatis melakukan itu. Oh ternyata ini, oh ternyata itu. Jadi ya udah kita nggak merasa berat untuk menerapkan Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi kita. Jadi pertama adalah belajar dengan serius, jangan meremehkan pembelajaran apapun. Ya mungkin kalau belajar tuh kadang kita mikir ini manfaatnya apa ya sekarang? Kok kayaknya nggak ada untungnya gitu loh. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang, oh ternyata dulu saya nggak tahu, sekarang jadi tahu. Oh ternyata nanti di masa depan saya butuh ini karena saya udah punya apa namanya mimpi ke depan mau apa nih cita-cita saya gitu kan. Jadi perlu hal-hal ini yang saya pelajari sekarang. Jadi pertama itu belajar. Ketika belajar nanti belajarnya dengan sungguh-sungguh ya, tapi ya bukan yang belajar ya adalah sekedar belajar gitu, enggak, tapi harus belajar sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah sungguh-sungguh itu pasti akan diingat terus, dan ketika sudah diingat maka apa yang dilakukan itu akan sesuai dengan apa yang dipelajari. Jadi langsung otomatis lah. Oh saya sholat 5 waktu nih mau melaksanakan sila pertama, udah nggak ada kayak gitu. Pernah mikir nggak kayak gitu? Pernah sih Bu. Oh pernah, Evan. Kalau kamu pernah nggak? Kalau saya sih pernahnya tuh ya sila Yang apa? ketiga Bu. Apa sila ketiga? Persatuan Indonesia itu Bu. Kamu ngapain? Pas lagi gotong royong gitu terus Hmm. tiba-tiba saya keinget, oh ini berarti saya lagi ngelakuin sila ketiga ya. Oh gitu. Hmm. Oke. Tapi kan itu nggak selalu muncul ketika mau melakukan. Iya. Pasti ketika melakukan, ternyata kegiatan ini tuh sila ke ini ya gitu. Oh ternyata kita melakukan yang biasanya bulan puasa itu apa, bagi takjil ya. Iya. Nah atau donasi itu, ternyata ini sesuai sama Pancasila ya, sila ke ini gitu. Ternyata aku pernah gitu. Jadi secara nggak langsung apa yang kita lakukan itu sudah sesuai selama itu tadi kita belajar dulu. Kan belajar nggak harus dari sekolah ya. Nah, jadi pokoknya mau belajar sungguh-sungguh, pasti Pancasila itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting adalah ketika sudah mempelajari, maka meyakini bahwa saya Indonesia, maka dasar negara saya adalah Pancasila. Apapun yang terjadi dengan dunia saat ini, saya tetap harus berdasarkan Pancasila. Jadi kalau kita menemui atau melihat banyak hal yang terjadi di dunia ya, entah itu hal yang baik atau yang tidak baik, kita harus berpikir dulu apakah ini perlu dilihat dari sudut pandang Pancasila tadi. Kalau dari sudut pandang Pancasila itu kayak gimana? Oh ternyata kayak yang di Gaza terjadi itu kan, kenapa sih kok di Gaza ada konflik? Kita harus lihat dari sisi Pancasila. Oh, kalau sila pertama apa nih ya, relate-nya sama permasalahan itu. Kalau sila kedua apa nih? Gitu. Jadi tetap melihat, cuman apa yang kita pikirkan nggak bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Gaza, karena situasinya kan beda ya. Kita nggak bisa memaksakan dasar negara kita ke negara itu untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi bisa memberikan sudut pandang baru bahwa oh solusi itu bisa kayak gini. Kita menemukan yang baru atau yang lain yang bisa dicoba. Kayak gitu. Jadi mendasari kita dalam berpikir untuk menghadapi banyak hal di dunia yang terjadi sekarang maupun di masa depan. Terima kasih banget Ibu untuk solusinya. Dan tips ya Bu. Iya itu tips ya, bukan solusi. Kita kayaknya kita nggak ngomongin permasalahan gitu ya. Jadi terima kasih buat Mbak Alia yang telah menjelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila ini. Semoga ilmunya bermanfaat yang telah disampaikan. Amin. Bentar ya, sedikit aja. Pancasila itu bukan dasar kita dalam kegiatan
bukan yang semuanya harus Pancasila, enggak. Tapi ingat bahwa kita orang Indonesia, maka mau nggak mau ya kita harus menjadikan Pancasila sebagai dasar. Terus bukan saya agamanya Islam ya Bu, berarti saya mendoakan Tuhan saya dengan Pancasila. Oh enggak kayak gitu. Agama sama Pancasila itu tetap bisa berjalan beriringan. Kadang kita memang membutuhkan pandangan baru untuk menjalani apa yang ada di depan kita. Oh, kalau secara agama gimana? Kalau secara Pancasila kayak gimana? Karena kita harus ingat bahwa kita kan nggak hidup sendirian. Selalu ada orang lain yang butuh juga kita dengarkan apa yang mereka mau. Begitu. Udah itu aja. Iya, terima kasih ya Bu untuk sudah mau menjadi bintang tamu podcast kali ini. Ini waktunya apa sih Kak? Waktunya JOJ. Curhat online coy. Kali ini aku mau bacain dari Anonymous nih. Kak, aku akhir-akhir ini capek banget sama kelasku. Aku tuh di kelas kayak gak nyaman. Aku capek Kak, masa setiap mau ada acara-acara sekolah, kelasku tuh harus berantem dulu. Pasti ada aja berantemnya. Entah beda pendapat lah, gak setuju sama hasil voting lah. Kayak kenapa kita gak bisa saling kerjasama, nurunin ego masing-masing dulu. Biar kelasku gak dipandang jelek, gak dipandang gak bisa kompak. Aku mau kelasku bisa nurunin ego kalau menyambut acara-acara besar sekolah gitu loh Kak. Paham nggak Kak? Menurut Kakak gimana? Aku harus jadi penengahnya kayak gimana juga? Please Kak, kasih aku bantuan. Jadi mungkin tips untuk kamu jadi penengah di kelas, kamu mungkin bisa jadi penengah yang netral, mendengarkan seluruh pendapat di kelas. Jadi gak cuma dengerin satu pendapat dari satu pihak aja. Lalu mungkin bisa cari solusi buat kelas kamu yang gak kompak dan egonya tinggi-tinggi. Terus bisa jadi penengah yang bisa mencarikan suasana kelas jadi yang lebih hangat dan penuh canda tawa. Jadi mungkin gitu aja sih. Nah, kalau jadi penengah yang netral nih, kamu bisa dengerin pendapat-pendapat temenmu dulu. Lalu kalau masih bingung gimana nentuinnya, ambil jalan tengahnya. Nah, yang paling penting adalah deep talk atau kumpul bareng-bareng buat ngomongin suatu masalah. Nah, ini kan case-nya, masalahnya adalah kelas gak kompak, gak bisa kompak. Nah, kamu tuh bisa bilang ke teman-teman minta waktu sebentar buat ngomongin suatu hal. Nah, itu biarin teman-teman kamu curhat, terus biar mereka bisa ngasih pendapat. Gitu caranya. Semangat ya.